tulisan spesifiknya cerita. Cerita, iya. Gitu. Jadi petunjuk dalam bentuk cerita. Nah, gara-gara hal itu jadi karena apa ya? Karena dibuat jatuh cinta kembali, lalu ngerasa bahwa Quran itu sebenarnya petunjuk dalam bentuk cerita, dan ternyata cerita ini itu bisa mengubah peradaban dunia. Jadi cerita itu tuh ternyata sepowerful itu. Ini sekali lagi ya, tanpa bermaksud mengecilkan makna seperti itu. Nah, disitulah mulai kepikiran, gimana kalau seandainya semua orang, semua brand bisa menceritakan kisahnya sendiri dengan baik. Itu pasti akan banyak keseruan yang terjadi. Kayak dunia tuh kayak nggak bakal berasa bosen gitu. Kita bakal ketemu cerita-cerita yang menarik dari brand ataupun orang lain. Nah, disitulah bertekad untuk bikin namanya hira.id. Storytelling bercerita. Copywriting biasanya formatnya pendek. Storytelling belum tentu pendek. Dan seringkali bahkan panjang. Jadi garis besar perbedaannya sebenarnya ada di sana. Nah, soal tujuan ini udah pasti bakal beda banget. Kalau copywriting umumnya itu untuk satu hal, yaitu nge-generate sales. Storytelling belum tentu, walaupun bisa jadi untuk nge-generate sales juga. Tapi seringkali storytelling itu atau kita bercerita itu tujuannya adalah untuk membuat orang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakafilmo. Kali ini kita akan berbincang-bincang soal storytelling. Bersama saya sudah ada Bang Rian Saputra. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat. Capek. Capek. Tapi capeknya happy. Wih, luar biasa. Iya, sering banget lihat Bang Rian tuh kayaknya beberapa kali sakit ya Bang ya. Kayak kurang sehat gitu ya. Hektik banget kayaknya aktivitasnya. Di highlight beberapa kali sakitnya sih. Gue pikir beberapa kali keluarnya gitu. Iya. Oke. Jadi memang negatif ya. Oke Bang, kita bicara soal storytelling. Di mana Bang Rian itu sekarang lagi fokus ke sana kan? Betul. Tapi sebelum masuk ke sana mungkin bisa diceritakan soal backgroundnya dulu Bang. Kenapa kemudian akhirnya bisa masuk ke dalam dunia storytelling? Nih kebetulan banget beberapa waktu lalu habis ngomongin soal ini gitu. Jadi sebenarnya semuanya berawal dari kejatuhan. Kejatuhan. Waduh. Ini biar inspiratif ceritanya. Ingat ya di 2023 tuh TikTok Shop tutup. Iya, sempat tutup. Ya kan? Iya. Wah, itu terpukul banget. Karena penjualan dari berbagai macam bisnis ya pada umumnya itu banyak banget kan dari TikTok Shop, termasuk Zargo. Dan atas berbagai macam hal yang terjadi, gue memutuskan untuk mundur akhirnya dari Zargo, dari tim operasionalnya. Tapi saat ini masih ada share di sana. Oke. Gitu. Nah, di tengah fase yang galau ini, gue memutuskan untuk agak menyendiri dulu deh. Tapi tetap aktif untuk bermedia sosial, dan waktu itu mulai aktif lagi di Twitter. Dengan keilmuan yang sama juga sebelumnya, karena memang udah ada kebiasaan untuk bikin konten organik gitu ya. 7 hari pertama di Twitter itu langsung 8 juta impressions. Total ya? Iya, total. 7 hari pertama gitu kan. Dan dari sana jadi punya banyak kesempatan untuk kenal banyak orang. Dan kenal banyak orang yang jauh lebih jago. Akhirnya di situ mulai sadar bahwa ya udah, sekarang emang lagi prosesnya belajar ulang lagi aja. Dibandingkan gimana gitu kan. Nah, di tengah aktif di Twitter itu nontonlah satu buah film. Namanya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Iya. Wah, itu bagus banget filmnya. Dan kan itu kan filmnya film tentang film ya. Iya, tentang film. Terus dijabarin tuh ya kan, chapter, gue lupa ya istilahnya apa, tapi mungkin babak 1, babak 2, babak 3 itu kan benar jelasin gitu kan. Nah, di situ setelah nonton langsung merasa suka banget sama dunia film. Mungkin storytelling secara keseluruhan lah ya garis besarnya. Dan karena memang di Twitter tuh udah cukup punya banyak koneksi. Salah satu koneksi gue di Twitter itu adalah Reza Kumar. Okay. Nah, si Reza Kumar ini dia itu dulu asistennya tim kreatifnya Raditya Dika kurang lebih selama 5 tahunan, dan baru resign pada saat itu. Dia bedah film Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Gue komen di sana. Pas gue komen, muncul tuh komentar baliknya, semoga kita kapan-kapan bisa kolaborasi ya, bikin cerita bareng-bareng, nge-develop cerita bareng-bareng. Gak lama setelah itu kami ternyata beneran kolaborasi, tapi bukan di bidang nulis cerita, melainkan bikin kelas.
Oke. gitu. Awalnya dibikin kelas dan ternyata kelasnya berjalan sukses. Waktu itu kalau nggak salah dalam waktu berapa ya? Kita jualannya rentan waktunya cuma seminggu. Baru kepikiran jadi seminggu sebelumnya. Terus 2 hari kemudian baru bikin poster promosi. 1 hari kemudiannya bikin pengumuman kalau kelasnya dijual. Keesokan harinya sold out. Soal tahu langsung ya. Langsung gitu kan. Keesokan harinya lagi baru ngelaksanain kelasnya. Nah karena ada historical sukses itu, akhirnya kami kepikiran tuh gimana kalau misalnya kita kolaborasi suatu saat nanti. Oh boleh gitu. Tapi gong kenapa kepikiran akhirnya benar-benar all in di storytelling justru ketika lagi umroh. Lagi umroh? Oke. Ketika lagi umroh itu kan salah satu paket yang tersedia di sana adalah jalan-jalan ke Museum Wahyu. Ya kan. Dan di Museum Wahyu itu ada diorama yang Masya Allah bagus banget. Itu ngegambarin kisah yang terjadi di kota Mekah, khususnya pada saat turunnya Quran. Salah satu kejadian yang diceritakan gitu. Dan di situ meskipun gue statusnya adalah orang Islam Muslim gitu ya, tapi ngerasa jatuh cinta lagi sama kisah soal turunnya Quran ini. Dan tanpa bermaksud mengecilkan maknanya, kita kan kalau misalnya melihat Quran itu sebagai apa sih? Petunjuk. Petunjuk hidup ya. Kan? Sebagai petunjuk. Disampaikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Spesifiknya cerita. Cerita, iya. Gitu. Jadi petunjuk dalam bentuk cerita. Nah, gara-gara hal itu, jadi karena apa ya? Karena dibuat jatuh cinta kembali, lalu ngerasa bahwa Quran itu sebenarnya petunjuk dalam bentuk cerita, dan ternyata cerita ini itu bisa mengubah peradaban dunia. Jadi cerita itu tuh ternyata sepowerful itu. Ini sekali lagi ya tanpa bermaksud mengecilkan makna seperti itu. Nah disitulah mulai kepikiran gimana kalau seandainya semua orang, semua brand bisa menceritakan kisahnya sendiri dengan baik. Itu pasti akan banyak keseruan yang terjadi. Kayak dunia tuh kayak nggak bakal berasa bosen gitu. Kita bakal ketemu cerita-cerita yang menarik dari brand ataupun orang lain. Nah disitulah bertekad untuk bikin namanya hira.id. Seperti itu. Oh gitu. Berarti memang dari ini yang menarik ya, bahwa ada semacam jelajah spiritual yang akhirnya membuka jalan pikiran, kayaknya bagus nih untuk kita mengeksekusi soal cerita tadi ya. Karena memang Al-Quran itu kan sepertiganya adalah kisah ya. Jadi emang dari situlah kemudian terinspirasi untuk bikin fokus pada isu-isu storytelling. Betul. Dan dijadikan sebuah bisnis yang dinamakan hira.id itu ya. Oke. Bang, bicara soal storytelling. Kan dulu kan di konten sosial media kan, dan banyak juga bahas soal copywriting. Nah, apakah dia bagian dari copywriting atau dia sebenarnya bagian tersendiri dari sebuah copywriting? Apa bedanya Bang, copywriting sama storytelling? Ini sebenarnya kalau ini versi sederhananya aja ya, karena kalau misalnya digali secara mendalam, gue rasa ada banyak orang yang jauh lebih berhak untuk menjelaskan itu. Jadi sejauh pemahaman gue selama ini, copywriting itu intinya adalah nulis iklan. Iya. Gitu. Storytelling bercerita. Copywriting biasanya formatnya pendek. Storytelling belum tentu pendek. Dan seringkali bahkan panjang. Jadi garis besar perbedaannya sebenarnya ada di sana. Nah, soal tujuan ini udah pasti bakal beda banget. Kalau copywriting umumnya itu untuk satu hal, yaitu nge-generate sales. Storytelling belum tentu, walaupun bisa jadi untuk nge-generate sales juga. Tapi seringkali storytelling itu atau kita bercerita itu tujuannya adalah untuk membuat orang bergerak. Bergeraknya bisa dalam berbagai macam konteks dan berbagai macam level. Contoh kalau dalam konteks bisnis, bergeraknya bisa beli, bisa sekedar komen, like, ataupun membagikan cerita yang kita punya, atau bahkan konteks yang lebih besar yang mungkin dilakukan oleh beberapa orang hebat di luar sana. Contoh, misal ya nih kalau seandainya boleh disebut adalah Ferry Irwandi. Ferry Irwandi dengan kekuatan storytelling itu bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan sesuatu gitu kan. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya berdasarkan keterbatasan ilmu yang gue punya saat ini. Oke Bang, kalau bicara soal brand ya, kan kalau bicara soal personal, gue sering banget tuh mendengar narasi bahwa the powerful person is storyteller gitu. Jadi ini kalimat keluar waktu itu gue dengar pertama kali dari Ferry Irwandi 2 tahun yang lalu, pas dia bilang, kalau nggak salah kata-kata Steve Jobs deh, bahwa yang paling person paling powerful itu orang-orang yang bisa melakukan storytelling gitu kan, termasuk Gita Wirjawan.
yang sangat menggencarkan orang-orang supaya bisa menjadi storyteller gitu. Itu konteks personal gitu kan. Nah, dalam konteks brand ini seperti apa Bang menjadikan sebuah brand itu bisa memiliki storytelling? Gue sama Reza punya satu pengertian storytelling yang mungkin kami simplifikasi. Storytelling itu terbagi dari dua kata, story sama telling. Story itu apa ceritanya, telling itu gimana cara menceritakannya. Itu definisi yang paling sederhana yang kami punya. Nah, dalam konteks brand, story itu adalah manifesto ataupun belief yang dimiliki sama brand tersebut. Nah, tellingnya berarti bagaimana dia menceritakannya, dan ini bagaimana menceritakannya bisa lewat berbagai macam format, bisa lewat berbagai macam channel. Itu tergantung dia gimana mau menceritakannya. Nah, untuk menceritakannya itu sendiri dalam konteks brand, kami ngebaginya dalam 3 level. Ada storytelling di level brand, ada storytelling di level produk, sama ada storytelling di level konten. Kalau misalnya di level brand, ini tujuannya itu lebih untuk mencari vibrasi antara audiensnya sama si brand tersebut juga. Jadi ada kesamaan pola pikir, ada kesamaan value dan lain sebagainya, itu ada di level brand. Wujudnya apa? Dalam bentuk konten bisa, dalam bentuk cerita dari founders itu bisa juga yang disampaikan secara berkala, dalam bentuk cerita dari brand juga bisa. Pokoknya banyak ya, outputnya itu bisa banyak. Lalu berikutnya storytelling di level produk. Nah, kalau misalnya level produk ini biasanya ada 2 tujuan. Yang pertama itu untuk menanamkan satu buah cerita di dalam produknya, atau yang kedua itu untuk mungkin lebih ke arah bisa menggambarkan orang-orang seperti apa yang akan beririsan dengan produk tersebut. Nah, ini seringkali outputnya itu bisa berupa produk campaign, peluncuran produk. Ya, jadi campaign peluncuran produk itu kan biasanya akan kita bagi ke dalam beberapa fase, gitu kan. Dan salah satu fasenya adalah menceritakan soal si produk itu sendiri, gitu. Lalu berikutnya yang paling sering adalah storytelling level konten. Ini yang mungkin paling mudah dieksekusinya, karena ya kita fokusnya dengan output si satu konten itu sendiri. Misalnya yang kita bisa lihat ada di konten komedi, itu kan dibangun juga story-nya, atau ada di konten konten POV pun yang sering kita lihat ada POV itu kan sebenarnya salah satu wujud storytelling juga. Meskipun terlihatnya kok kayaknya sederhana banget, padahal di dalamnya nggak sesederhana itu, tetap ada karakter, ada tujuannya juga di dalamnya gitu. Oke, berarti ada 3 level tadi ya, ada level brand, ada level produk, sama level konten. Iya, gitu. Betul. Nah, berarti kan dari 3 level ini kan masing-masing punya punya treatmentnya masing-masing ya, gitu. Jadi yang brand seperti apa, produk seperti apa, konten seperti apa. Nah, sebagai seorang pebisnis ya, misalkan kita mau bangun sebuah bisnisnya, kalau kita mau menerapkan storytelling dalam bisnis kita, apa yang pertama harus kita fokuskan? Apakah ini berurutan dibangun atau bisa terpisah-pisah? Kalau belief gue yang sekarang ini tergantung lo punya sumber daya apa aja. Gitu. Tapi satu hal yang pasti, manifesto udah harus dimiliki dari awal. Baik itu diyakini sendiri aja atau dikomunikasikan, seperti itu. Nah, cuma untuk bisa menerapkan storytelling di brand yang kita punya, entah itu di berbagai macam levelnya, menurut gue tergantung sama sumber daya yang kita punya. Pertama, apakah kita udah punya network yang oke? Kedua, kita punya modal gak? Punya modal banyak gak? Kita punya kenalan KOL nggak? Atau kita punya followers yang banyak nggak? Kita sendiri udah ngebangun personal brand dan lain sebagainya di media sosial. Kalau seandainya beragam hal ini kita miliki, menerapkan cerita di produk yang kita punya atau di brand yang kita punya, itu possible untuk dilakukan. Karena akan jauh lebih mudah tersebar. Namun kalau kita bukan siapa-siapa, tiba-tiba cerita hal-hal yang sifatnya mungkin wah ini tuh produknya breakthrough, inspiratif dan lain sebagainya, yang mau dengerin siapa? Iya. Walau tetap ada kemungkinan tersebar ya. Apalagi kan kalau misalnya dibantu sama TikTok, tetap ada kemungkinannya, tapi kecil. Maka akan jauh lebih bijak kalau seandainya kita belum menjadi siapa-siapa, masih sendirian berjuangnya, maka fokusnya di jualan dulu. Selama 1 tahun lah seenggaknya. Karena setelah 1 tahun jualan itu, kita fokusnya benar-benar di benefit dari si produknya dulu deh. Kita komunikasiin benefitnya dan lain sebagainya. Selama 1 tahun itu nanti kan pasti dapat feedback dari audiens ataupun dari market atau dari pembeli gitu kan. Nah, feedback yang itu
kita kumpulin dan kita analisa. Kira-kira mana kata-kata yang berulang, kira-kira mana hal-hal yang paling sering disebutkan, yang paling sering dimunculkan sama mereka. Nah itu yang nantinya bisa kita olah jadi story kita, atau bahkan ditambahkan ke manifesto yang sudah sejak awal kita miliki. Karena biar bagaimanapun story apapun yang kita punya di level brand, produk maupun konten itu berasal dari manifesto yang kita punya juga. Seperti itu. Oke, berarti kalau memang baru-baru mulai mending fokus produk dulu aja ya. Berarti jadi sales dulu aja ya. Betul. Jangan sosok inspiratif dulu lah gitu kan. Ya udah fokus aja dulu gitu kan. Sosok ngasih perjuangan dari bangun bisnis dan sebagainya itu mending nanti dulu lah ya. Nanti aja, walaupun tetap bisa ya. Maksudnya kalaupun mau nyoba ya silakan. Ada peluangnya. Tapi akan jauh lebih bijak kalau fokusnya di jualan dulu aja. Gitu. Ada semacam ini enggak? Semacam KPI-nya enggak? Ada artian pokoknya sampai omset berapa atau sampai marginnya berapa gitu, dapatnya profitnya berapa itu baru kita bangun brand gitu. Ada KPI kayak gitu enggak sih? Enggak sih. Enggak sih ya. Gue tidak berani bilang KPI apapun gitu ya. Cuma kalau dari beberapa kenalan yang gue punya, bahkan ada yang dia udah nyampe di tahap kayak sebulannya mungkin 2-3 M salesnya. Salesnya. Itu selama 1 tahun fokusnya jualan doang. Ada lagi yang dia selama 5 tahun itu sama sekali nggak ngurusin storytelling segala macam. Omsetnya nih dia udah sampai triliunan per tahunnya. Gitu. Tapi ya udah fokusnya di jualan. Gitu. Jadi ya udah tergantung dari kitanya sendiri sih mau mulai atau enggak. Karena gini, menurut gua nggak semua produk perlu storytelling. Tapi semua produk perlunya laku. Tergantung lo maunya mau dikenal di level mana, lo mau fokus di lakunya atau laku dan dikenal. Dikenal dari story-nya, ya itu kan bebas aja kan. Preferensi masing-masing. Artinya memang sebenarnya nggak semua brand sebenarnya melakukan storytelling ya. Ada yang cuman yang penting produknya laku gitu ya. Iya, kan inti dari bisnis itu. Iya sih emang. Warteg emang storytelling. Enggak sih, yang penting dia punya market sekitar situ juga ya. Iya makanya. Yang penting enak gitu. Iya, ya udah fokusnya di situ aja. Jadi jauh sebelum mikirin wah ini perlu storytelling atau enggak, lebih baik pikirin nih produknya bagus atau enggak. Itu jauh lebih penting. Ini kayak prinsip utama bisnis ya, produknya dulu gitu ya, yang dibagusin. Kalau mau produk sebagus apa, kalau mau marketing sebagus apapun, kalau produknya hancur juga jadi hancur juga ya. Hanya ya yang ada takutnya malah menimbulkan kekecewaan. Nah ini adalah hard truth yang gue alami. Kan lu berusaha ngejual segala macam, ternyata nggak impact. Berusaha cerita segala macam, inspiratif segala macam, tapi ternyata nggak impact ke penjualan, kan sakit hati kalau misalnya kayak gitu. Jadi mendingan dibagusin aja dulu produknya. Dibagusin produknya. Iya, ini jadi PR juga nih ke teman-teman semua yang kira-kira merasa bahwa kok penjualan gue nggak bagus ya. Padahal gue udah marketing ABCD, udah pakai KOL dan sebagainya, ternyata memang isunya ada di produk biasanya gitu kan. Jadi ada di produk gitu. Nah Bang, bicara soal storytelling lagi nih. Bukan beberapa waktu, lebih ke arah dalam beberapa ini ya, hari, bulan, bahkan mungkin tahun, 1 tahun kebelakang lah, gue ngeliat tuh konten-konten sosial media itu ya, khususnya di konten-konten F&B yang gue lihat tuh ya, bukan jualan produknya tapi jualan cerita komedinya gitu. Ada Tadaima, ada yang sering lewat di gue tuh Fried Chicken. Fried Chicken. Fried Chicken itu tuh dengan karakter botinya itu tuh gila. Gue menahan diri untuk tidak menyebut loh. Maaf ya kalau nonton. Tapi itu kayak nggak bisa lepas. Gue nggak tahu rasa Fried Chickennya seperti apa. Tapi gue ngerasa kayak nonton itu kayak pengen nonton sampai akhir gitu loh. Gitu tuh. Itu menurut Bang Rian tuh dari kacamata Bang Rian seperti apa tuh? Ngeliat konten-konten yang saat ini kayaknya ngarahnya ke komedi gitu. Dari kacamata kan? Ngomong-ngomong kacamata. Gitu enggak ya. Kan komedi. Iya benar juga. Lagi-lagi ini sebenarnya tergantung preferensi dari masing-masing pemilik brandnya. Apakah dia mau ambil risiko di komedi atau enggak? Karena enggak semua komedi itu cocok pada akhirnya. Bahkan ada juga gue punya kenalan F&B di Bandung, namanya Pipinos. Ini salah satu klien gue juga sekarang. Itu dia nggak ada konten komedinya, bagus kok. Penjualannya orang kenal dia dengan baik gitu. Jadi bukan sebuah kewajiban, itu satu yang mesti kita notes bareng-bareng. Terus biasanya ketika brand pakai konten komedi dia bakal ngupload sering, ya kan. Bahkan bisa sampai sehari 2 kali, atau mungkin seminimal sehari sekali gitu.
Pipinos ngupload kontennya cuma sebulan, tebak berapa? 7? 4. Oh, 4. Seminggu sekali dong ya. Iya, itu pun kebanyakan kadang-kadang buat dia. Oh, I see. Tapi yang sering apa? Yang sering adalah upload IG story-nya dan interaksinya. Karena yang jauh lebih penting daripada mikirin harus konten komedi atau apa, pikirinlah kita bisa aktif interaksi atau enggak. Karena kadang tuh suka lupa tuh, kita sibuk di konten tapi kita lupa untuk berinteraksi. Padahal kan namanya media sosial. Media sama sosial. Iya. Media kita upload konten, sosial kita berinteraksi. Tapi balik lagi kalau konteksnya ke konten komedi, gimana pendapatnya? Ya bagus, silakan lanjutkan. Tapi perlu diingat tidak semua segmen cocok. Gitu. Biasanya yang bakal cocok pakai konten komedi, ini tidak berdasarkan data ya, ini hanya berdasarkan pengamatan. Biasanya bakal cocok pakai konten komedi itu adalah yang audiens ya menengah sama menengah ke bawah, gitu. Tapi semakin ke atas itu kemungkinan atau punya peluang lebih besar untuk semakin tidak sering upload kontennya dan biasanya arahnya semakin tidak komedi. Oh, I see. Gitu. Berarti ya saya baru kegambar ya kalau komedi itu diincernya bisa sangat memungkinkannya di level itu ya, menengah sama menengah ke bawah ya. Karena menengah itu adalah kaum yang paling terjepit dan paling stres. Bener nggak? Iya. Serba salah kan, kaum kelas menengah gitu. Iya, makanya dia butuh konten komedi. Butuh dopamin bentuk konten komedi itu ya. Betul. Nah, selain itu juga, kalaupun ada brand yang mau bikin konten komedi, silakan disesuaikan sama target audiensnya. Karena setiap audiens kan dia punya bahasa komedi yang berbeda. Ya. Gitu kan. Kalau target audiensnya kebanyakan keluarga misal, maka komedi yang diterapkan ya komedi yang berkaitan sama keluarga. Kalau audiensnya adalah dunia kantor, dunia kerja, maka komedinya yang di sekitar dunia pekerjaan. Nah itu makanya ketika kemarin di Mugul, kebetulan dari sisi ownernya mau into ke konten komedi, ya udah kita sesuaikan. Karena dia ada di tengah-tengah SCBD, ya berarti kontennya yang seputar dunia kantor. Makanya bahasa-bahasa yang dipakai dipecat, naik gaji, gitu. Oke. Oh, Mugul itu di sekitar SCBD ya lokasinya? Iya, ada di SCBD Park. Oh, I see. Tapi di situ Bang Rian juga memformulasikannya juga sebagai konten komedi ya bentukannya ya. Itu diambil keputusannya bareng-bareng sih, gitu. Karena kita nguji coba berbagai macam jenis konten juga, nguji coba konten inspiratif, nguji coba konten komedi dan yang lain sebagainya. Dan yang paling naik waktu itu di konten komedi. Oh, I see. Dan setelah terjadi diskusi beberapa kali, ya udah kita sama-sama ambil keputusan naikin konten komedi aja. Tapi itu pun juga dites beberapa kali juga konten komedinya konten komedi yang kayak gimana. Dinaikin tuh beberapa tema. Ternyata yang paling naik adalah yang perkantoran. Komedi perkantoran. Iya, pokoknya yang ada kaitannya sama dunia kerja, dunia kantor. Akhirnya fokusnya di sana. Itu pun juga nggak selesai sampai di sana. Kami coba juga untuk nanyain audiens yang datang atau pelanggan yang datang, taunya dari mana sih soal Mogul Burger ini. Dan menariknya adalah mungkin nggak nyampe sebagian besar ya, tapi mereka datang karena tahu konten di Mogul. Di akun Instagramnya Mogul. Itu berdasarkan pengakuan store manajernya. Karena dari store manajernya yang benar-benar ngelakuin interview rutin lah ya, bisa dibilang. Dan sampai meninggalin kesan tuh, yang ini beneran kerja di sini gak sih gitu. Nyariin tokohnya ya. Iya. Ya dijawab, iya beneran kerja di sini. Kan beneran emang Sabtu Minggu. Saat syuting kan kerja di situ. Oh, I see. Gitu. Oh, berarti ini ya, ada dampak pada sales ya. Enggak cuma sekedar awareness, kan sering kali nih orang tidak selalu yang viral itu bisa mendatangkan sales gitu kan. Nah, berarti dengan konteks ini dia tetap bisa ada kontribusi juga ke sales ya. Betul, tapi ada satu catatan yang penting. Ketika bikin konten komedi, jangan cuma fokus di komedinya, tapi fokuslah untuk ngasih tahu USP, value atau apapun info yang berkaitan sama brand maupun produk kita. Jadi itu disisipkan di sana ataupun bahkan dijadikan informasi utama, tapi kemasannya komedi.
Kadang suka keasikan sama komedinya sendiri sampai Lupa nggak sama. munculin produk. Ya. Lo kan tujuannya jualan, bukan bercanda gitu kan. Iya, Gitu, iya. makanya tetap dimunculin untuk yang informasi produknya. Biar orang tahu juga ya soal Ya, produknya itu apa ya. contoh ya pada saat ada salah satu konten komedi kami yang paling viral di Mogul itu, kayaknya viewsnya udah, gue lupa, nanti coba dicek ya, entah 8 juta, 10 juta atau di atas itu, gue lupa. Itu isunya soal pemecatan. Pemecatan. Jadi kayak orang dikasih opsi, nih mau libur 3 bulan atau dipecat, gitu kan, opsinya gitu. Wah, libur 3 bulan, wah makasih pak, ya habis itu dia cabut, ya udah selamat liburan lah ya, gitu kan. Nah ternyata nggak dipanggil lagi setelah 3 bulan. Telepon, Pak, ini saya yang kemarin disuruh libur 3 bulan. Hah, kamu siapa ya? Kata bosnya kayak gitu. Ini saya Pak, saya Gilang, saya hafal ya USP-nya Mogul, fresh meat, fresh bun, fresh onion kayak gitu. Nah, USP-nya disisipin di akhir meskipun tidak ada muncul produk. Iya. Tapi orang jadi keinget gara-gara ada percakapan itu di bagian akhir seperti itu. Oh, itu tembus jutaan views. Begitu juga di konten-konten lainnya selalu kita sisipkan. Ini salah satu yang terbaru tuh. Kita pengen komunikasiin kalau kentangnya Mogul itu pakai kentang Dieng. Nah, gimana cara komunikasiinnya? Coba kalau Idul gimana? Mungkin komunikasiin kentang Dieng ya. Mungkin lagi makan kentang di Diengnya di lokasi sana. Mahal, perlu Iya budget. juga sih, benar-benar. Gitu. Dan persis sebenarnya proses diskusinya itu yang direkam. Oh. Jadi ya udah kan lagi diskusi, itu direkam. Oh gitu. Direkam proses diskusinya, terus ada satu ide muncul, gimana kalau kita bikinin lagu aja Pak? Lagu kentang Dieng kayak gimana? Kayak gini Pak, Dieng, 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 Dieng. Wah itu rame, 400.000 views. Oh. Tapi orang jadi tahu kan, Iya, kentang Dieng. Bahkan sampai ada yang nuntut, bikinin beneran dong lagunya gitu. Nggak bisa dong, nanti kena shoe sama Eye of the Tiger. Yang punya lagu itu kan, lagunya kan lagu Eye of the Tiger kan. Iya. Gitu. Iya menarik ya. Jadi ini out of the box sih maksud gue. Iya. Kayak orang tuh berpikir sampai sejauh itu tuh kayak langka kayaknya dapetin orang yang bisa sampai out of the box kayak gitu ya. Shout out buat Reza. Oh. Dia orang kreatif di balik berbagai macam konten kami. Oh gitu. Iya, ini gokil. Ini Bang Reza tadi yang kreatifnya Raditya 3 ya dulu. Iya. Oh, emang otaknya ada Otaknya sengklek. Dia yang kemarin nulis ini juga by the way, GJLS. Oh, GJLS. GJLS film movie, GJLS iya. itu ya. Dia penulis filmnya. Dia penulisnya. Oh. Judulnya aja absurd kan? Iya, Ibuku ibu-ibu. GJLS ibuku ibu-ibu. Gue pas pertama kali baca judulnya, apaan sih? Ya tapi tahu dia yang nulis ya udahlah, udah. Jadi wajar ya. Nggak berekspektasi yang bakal ngejatuhin. Memang kayak sisi kreatifnya emang udah di level itu lah gitu ya. Sampai nggak nyangka apa judulnya apa. Mungkin kalau orang biasa ngeliatnya apaan sih nih judulnya nggak jelas. Tapi kan kontekstual. GJLS kan emang komedinya begitu, komedi nggak jelas. Komedi nggak jelas, emang nggak jelas ya. Iya. Nggak ada konteksnya. Bang, kalau kita bicara storytelling ya, itu sebenarnya gampang nggak sih secara, kalau mungkin kita lihat secara implementasi orang melihat POV yang khususnya yang komedi ya, katanya oh gampang juga ya orang bikinnya kayak gitu doang ya. Kalau kayak berarti kan gerakan-gerakan kameranya tuh benar-benar dibuat kayak orang pusing gitu ya. Terus ada juga POV yang kayaknya sih beberapa POV kalau gue lihat ya itu ngambil juga dari orang luar gitu. Jadi orang luar komedi seperti itu diadopsi di Indonesia gitu kan. Gue sering lihat juga orang luar copy paste aja sebenarnya. Nah tapi sebenarnya dalam hal implementasinya dari mulai orang nge-create story-nya itu seperti apa sih Bang kalau mau dibedah step by stepnya? Mudah nggak sih? Oke, ngejawab gampang dulu ya. Nerapin storytelling di konten itu gampang. Buat 3 orang. 1 orang beruntung. 2 orang berbakat. 3 orang yang kerja keras. Tapi dia butuh proses dulu. Nah, lo termasuk orang yang mana nih? Waduh. Jadi gampang kalau misalnya emang salah satu dari 3 ini. Kalau bicara soal proses kreatif di balik konten storytelling itu luar biasa melelahkan. Melelahkan. Ya.
capek. Contoh ya, kemarin itu gue habis story development meeting untuk, jadi kan gue Hira ini akhirnya berkembang dari yang tadinya edukasi storytelling, terus berkembang ke agency storytelling, dan sekarang punya turunan produk baru, yaitu writing rooms. Jadi kami nulis cerita untuk beragam OTT maupun feature film buat layar lebar, seperti itu. Nama produknya itu Jalan Cerita. Nah, ini kemarin ketika kami ngelakuin story development meeting untuk salah satu OTT, itu prosesnya berjam-jam dan beradu logika. Gimana tuh? Bener-bener kita pikirin poin-poinnya. Ini gue lupa nama istilah-istilahnya. Intinya ada 8 atau 7 bagian gitu yang kita pecah. Ada midpointnya, ada konfliknya, ada twistnya, itu semua dipikirin baik-baik banget gitu. Jadi benar-benar nggak sesembarangan itu, gitu. Oke, berarti ada formulanya juga ya. Iya, karena kalau kata salah satu guru gue, storytelling itu sebenarnya matematika tapi dalam bentuk kata. Jadi benar-benar ada formulanya. Matematika dalam bentuk kata. Iya, itu benar-benar dipikirin awal, akhir, konfliknya seperti apa dan lain sebagainya itu dipikirkan sebaik mungkin. Tapi kan tetap di luar sana ada orang-orang berbakat yang mungkin tidak memerlukan berbagai macam hal yang rumit tadi, tapi dia secara natural udah bisa ngebuat ceritanya jadi bagus. Formulanya sama kayak formula ketika kita bikin ini nggak sih Bang? Narasi stand up itu kan biasanya ada setup, ada nanti di akhir ada ininya kan, ada semacam punchline-nya, kayak gitu juga. Kan tadi sempat ada twist-nya ya, kalau di situ ya. Dan twist ini sebenarnya nggak harus sesuatu yang lucu ya, tapi intinya ada ekspektasi yang dipatahkan. Gitu kan. Nah, formulanya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau secara versi paling sederhananya, ada karakter, ada tujuan, ada hambatan, sesederhana itu. Tapi di luar itu sebenarnya ada puluhan formula storytelling lain. Oh gitu. Jadi benar-benar ada banyak gitu. Banyak rumusnya. Nah itu tinggal kita mau pakai rumus yang mana. Rumus buat romance beda, rumus buat action beda segala macamnya. Itu dari yang gue tahu dari ngobrol ke partner gue di Jalan Cerita gitu. Ini Bang Rian bikin kelasnya nggak untuk yang storytelling ini dengan formula-formula yang tadi? Belum kayaknya ya. Belum ya. Karena fokusnya lebih. Jadi gini, prinsip gue ketika bikin kelas, gue pengen ada success story-nya dulu. Oh, I see. Baru bikin. Ini kalau konteksnya bikin sendiri. Beda cerita kalau misalnya diundang orang. Kalau diundang orang ya udah gue pakai study case lama. Tapi kalau misalnya pengen bikin sendiri, ya udah gue harus ada success story-nya dulu, ngejalanin dulu. Mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, baru akhirnya disebarin. Oh gini loh caranya gitu. Kecuali kalau diundang ya. Kecuali kalau diundang. Sama kayak kemarin diundang sama UGM ya Bang ya. UGM sama Dr. Tirta juga ya waktu itu ya. Ya satu project lah bareng Dr. Tirta. Oke, menarik. Bang, terakhir advice Bang buat terakhir, orang-orang. cepet banget. Sudah 30 menit Bang. Ya, 30 menit doang ya. Iya, biasanya 30 menit ya. Oke. Advice Bang terkait dengan storytelling, dalam artian bagaimana kemudian kita sebagai orang yang belum paham tentang storytelling itu bisa mengadopsi sisi storytelling dalam brand kita atau konten lah kalau spesifiknya. Oke. Yang pertama adalah pastikan rajin mencatat kisah kehidupan kita sehari-hari. Oke. Beneran, ini saran yang sangat serius. Jadi ada salah satu nasihat dalam buku Storyworthy, seingat gue. Ini ditulisnya sama Matthew Dix, si buku ini. Jadi dia tuh punya konsep namanya homework of life atau homework for life, gue lupa. Intinya adalah gimana kita mencatat setiap hari kita di masing-masing hari itu highlight yang terjadi di hari itu tuh ada apa aja. Kayak journaling gitu nggak sih jatuhnya? Journaling tapi mungkin ini cuma 1 kalimat kali ya. Oh, 1 kalimat. Ya, jadi yang paling berkesan dalam 1 hari itu highlightnya. Kenapa itu diperlukan? Karena ini yang nantinya akan menjadi ide. Kenapa menjadi ide? Karena ide itu bukan sesuatu yang dicari tapi dibangkitkan. Menarik. Gak ada nyari ide gitu, adanya membangkitkan ide gitu. Nah makanya kita perlu nge-store banyak ide yang banyak kejadian. Karena dari kejadian-kejadian itu bisa salah satunya jadi ide, bisa juga kombinasi antar beberapanya jadi ide. Dan itulah yang nanti akan bisa kita jadikan ide cerita. Kenapa ini perlu? Karena cerita yang menarik adalah cerita yang relate, dan cerita yang relate adalah cerita yang kita alami.
Termasuk dalam hal Bang Rian juga bikin personal branding kan seringkali bikin cerita tentang kejadian Bang Rian sendiri ya. Dalam hal pesan-pesan setelah resign dan sebagainya, itu maknanya dari situ juga ya, inspirasinya ya. Menarik. Gue nggak melakukan personal brand. Oh, tapi LinkedIn-nya luar biasa besar loh Bang. LinkedIn-nya, Twitter-nya itu kan ya terlepas dari apakah itu tujuannya personal branding kan, cuma itu bagian dari aktivasi personal branding sebenarnya kan. Oh iya mungkin ya kalau dilihat secara objektif ya. Iya. Cuma memang gue pada dasarnya seneng cerita sih. Jadi ya udah nulis aja. Dan seringkali sebenarnya ketika kita menceritakan proses, walaupun ada beberapa anggapan jangan ceritain prosesnya, tapi ceritalah setelah selesai. Iya. Ada anggapan yang seperti itu. Silakan. Karena itu masing-masing preferensi aja kan. Nah, tapi kalau misalnya buat gue menceritakan proses itu jadi perlu, karena dari menceritakan proses itu sebenarnya secara nggak langsung itu jadi portfolio yang kita tunjukkan. Dan dari sana akhirnya bisa jadi dapat kepercayaan dari orang-orang. Dan dari sana juga ya bisa berubah jadi apapun tuh, dari kepercayaan bisa berubah jadi kesempatan. Kesempatannya bisa macam-macam. Apakah kesempatannya ketemu orang baru, apakah kesempatannya dapat project baru, atau kesempatannya hal-hal lainnya lagi gitu kan. Tapi yang pasti ya insya Allah akan menguntungkan sih pada akhirnya. Tapi tadi pertanyaan apa gue lupa? Itu personal branding. Kan itu apakah inspirasinya dari situ juga? Lemarin dari cerita Hail tadi kan ketika dikasih tahu bahwa ada arahan untuk meng-highlight setiap aplikasi di depan kan. Apakah aktivasi Bang Rian untuk menceritakan di sosial media itu juga bagian inspirasi di sana? Gitu. Menariknya enggak gitu. Karena gue baru tahu soal itu ketika ketemu Reza. Gitu. Tapi ternyata relate. Iya ya. Selama ini gue sudah melakukannya secara tidak langsung. Bedanya bukan dicatat di satu jurnal khusus, tapi langsung dijadiin konten di LinkedIn. Gitu. Langsung jadi konten ya. Langsung dibuat konten clear tanpa ada gimmick-gimmick tertentu ya. Jadi emang sesuai dengan apa yang dirasakan aja. Iya. Karena menurut gue ya, ini mungkin terdengar klise sekali dan mungkin beberapa orang akan mendengarnya jijik. Tapi buat gue apa yang ditulis dari hati akan sampai ke hati sih. Siap. Gitu aja. Iya. Emang terkenal klise tapi emang bagus sebenarnya. Itu bagus sebenarnya. Itu bagus karena seringkali tuh orang yang sekarang gue sering lihat ya, bahwa orang itu mengaktifasi LinkedIn bukan dari hatinya tapi dari ChatGPT. Aduh, ChatGPT. Bagus juga tuh kalimatnya. Bukan dari hati tapi dari ChatGPT. Oke. Iya, karena ya itu Bang, terasa menguasai sesuatu, akhirnya dia coba bantuan ChatGPT, dia minta promptnya terus dia copy paste di LinkedIn. Tuh ada juga kan yang bikin konten kayak gitu tuh, orang-orang bikin pengen bangun personal branding tapi kok dari ChatGPT. Jadi seakan-akan nggak kayak Bang Rian yang hatinya tuh keluar gitu buat di dalam konten tersebut. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya dari orang-orang yang ingin dilihat jago. Sebenarnya itu cuma fase kehidupan aja. Nanti akan ada masanya dia kan awalnya dia pengen dilihat jago, pengen kelihatan pintar. Nanti akan ada masanya dia akan ngerasa bodoh banget. Lalu setelah itu dia akan jadi lebih bijak, akan lebih menyaring apa yang bisa dikomunikasikan, dan akan lebih nggak malu untuk bilang nggak tahu. Itu namanya Dunning-Kruger effect kalau nggak salah. Oke. Siap, Bang Rian, makasih banyak atas waktunya, atas Sama-sama. insight-nya, luar biasa. Teman-teman, itulah pelajaran kita soal storytelling. Kalau teman-teman punya insight yang menarik, silakan tulis di kolom komen. Lagi makasih banyak Bang Rian atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next podcast. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.